Ya, ada sejumlah sentimen yang mewarnai pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini. Di antaranya kekhawatiran pelaku pasar mengenai penyebaran varian COVID-19 Omicron mulai mereda seiring dengan pernyataan WHO dan pakar penyakit menular terkemuka Amerika Serikat Dr. Anthony Fauci yang mengatakan indikasi awal kasus infeksi akibat varian Omicron tidak lebih berbahaya dari varian lain meskipun lebih mudah menular. Sementara itu, dari dalam negeri Pemkab Bekasi mengumumkan ada 4 orang warga DKI terpapar varian Omikron setelah melakukan perjalanan dari luar negeri, namun pihak Kementerian Kesehatan membantah kabar tersebut dan memastikan hingga saat ini belum ada varian Omikron di Indonesia. Di satu sisi, sentimen positif datang dari pemerintah yang batal menerapkan PPKM level 3 selama periode libur Natal dan Tahun Baru di semua daerah, meskipun nantinya pemerintah tetap menerapkan beberapa pengetatan aturan. Selanjutnya, sentimen positif yang bisa diharapkan oleh investor sepanjang bulan Desember ini adalah sentimen window dressing yang mungkin akan dilakukan oleh manajer investasi untuk mempercantik portofolio yang dimiliki. Jika melihat faktor musiman Desember yang salah satunya didorong oleh aktivitas window dressing, maka kecenderungan IHSG mencatatkan koreksi terbilang sangat minim. Dalam 10 tahun terakhir saja, pada bulan Desember kinerja bulan IHSG konsisten positif dengan rata imbal hasil 3,23% dan biasanya kenaikan IHSG juga akan dilanjutkan ke awal tahun berikutnya dan fenomena ini dinamakan January Effect. Dan kita lihat pada hari ini IHSG berhasil ditutup di teritori positif 0,02%, tipis saja penguatannya berada kembali di level 6.603 setelah sebelumnya pada sesi 2 pada hari ini sempat terkoreksi dan bahkan ke level 6.500-an karena ada kabar masuknya varian Omikron di Indonesia namun dibantah oleh Kementerian Kesehatan. Dan kalau kita lihat juga secara nilai transaksi hari ini juga cukup ramai, hampir 20 triliun rupiah. Dan kemudian kalau secara sektoral, pada hari ini teknologi memimpin penguatan dengan signifikan hingga 3,44%, kemudian disusul properti dan juga real estate 0,53%, kemudian transportasi dan logistik 0,44%. Sementara itu perindustrian ini koreksinya secara sektoral paling dalam 1,79%, kemudian infrastruktur juga koreksinya 0,88% dan bahan baku 0,38%. Selanjutnya kita akan lihat sejumlah saham Bank Mini yang pada hari ini kembali menguat. Kita akan lihat yang di posisi pertama ada Bank Ganesha yang melesat hingga 16,03%. Kemudian ada Bank Bumi Arta 8,44%. Ada juga Bank Raya Indonesia yang menguat hingga 5% dan Bank Jago Indonesia 2,98%. Selama 3 hari pertama dalam minggu ini tampaknya investor memang memborong ya sejumlah saham-saham Bank Mini seiring dengan memang tampaknya Bank Mini ini untuk getol gitu menambah modal seiring dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya sentimen berikutnya yang akan kita lihat adalah saham-saham yang berada di sektor teknologi yang kalau kita lihat pada hari ini secara sektoral menguat cukup signifikan. Kita akan tunggu seperti apa saham-saham di sektor teknologi. Oke, kita bacakan dulu terlebih dahulu pada hari ini. Bukalapak.com berhasil ditutup menguat hingga 9,01%. Sementara itu DCI atau DCI Indonesia pada hari ini ditutup terkoreksi 1,05% dan Indo Internet ditutup minus atau terkoreksi 0,21%. Dan saham yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bukalapak atau Buka yang sempat jadi bahan bulian ya, karena dalam beberapa hari terakhir kalau kita lihat 11 hari beruntun bahkan koreksi yang terjadi sejak akhir Agustus tahun 2021 ini. Bahkan pada hari ini saham Bukalapak menjadi salah satu saham yang paling banyak diborong oleh asing pada hari ini. Dan dari segi price performance saham Bukalapak sudah ambrol 45% dalam 3 bulan terakhir dari harga penawaran perdana IPO di Rp850 per saham. Emiten dengan market cap sebesar 49 triliun ini masih membukukan kerugian bersih senilai 1,12 triliun rupiah pada periode September 2021. Meski demikian, hingga 9 bulan pertama tahun ini, Bukalapak tercatat meraih pendapatan bersih senilai 1,34 triliun rupiah atau naik 42% secara year on year. Sementara itu dari sisi total processing value atau TBV sampai dengan September ini tumbuh 45% menjadi 87,9 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan bergeser ke saham yang baru IPO pada hari ini yaitu perusahaan produsen cat merek Avian yaitu PT Avia. Kita lihat pada hari ini
Pada hari pertamanya, ya lagi-lagi memang saham yang baru IPO ini merosot, di mana saham Avia ditutup ARB hingga hampir 7% pada hari pertama listing di bursa. Nah, dari aksi IPO ini, perusahaan ini berhasil meraup dana segar hingga 5,77 triliun rupiah. Dengan raihan dana tersebut, maka Avia ini menjadi perusahaan ketiga dengan nilai IPO jumbo di pasar modal tanah air tahun ini setelah Buka dan juga MTEL. Sementara dari dana IPO ini, Avian Brands salah satunya berencana untuk memulai pembangunan fasilitas manufaktur di Cirebon dengan operasional yang ditargetkan dimulai tahun 2025. Secara fundamental, berdasarkan laporan kinerja keuangan hingga akhir Mei 2021, Avian tercatat memperoleh pendapatan 2,7 triliun rupiah atau meningkat 32,3% secara year on year. Laba bersihnya pun tercatat naik hingga 101% secara year on year menjadi 603 miliar rupiah. Sementara itu, liabilitas cat tembok Avian ini per akhir Mei 2021 tercatat sebesar 2,9 triliun atau meningkat lebih dari 100% dari posisi akhir tahun. Dan menariknya, berdasarkan prospektus, jika ditelisik di pos utang jangka pendek terdapat peningkatan cukup signifikan hingga 100% pada pos utang dividen yang mencapai triliunan rupiah. Yang mencapai 1 triliun rupiah maksud kami. Selanjutnya kita akan lihat seperti apa pergerakan IHSG secara teknikal pada perdagangan hari ini. Ya, dalam 2 hari perdagangan terakhir kalau kita lihat IHSG ini kembali bergerak di atas rentang average-nya di MA50 ya, dan kalau kita lihat di sini MA50-nya ini berada di kisaran 6550 dan juga 6560 yang menjadi support terdekatnya yang akan menahan jika IHSG kembali terkoreksi lebih dalam. Kalau kita ibaratkan MA50-nya ini yang berwarna oranye sebagai daunnya, IHSG ini bergerak seperti ulat bulu nih dalam beberapa perdagangan hari terakhir. Karena kalau kita lihat gitu ya, ini selalu menempel, dan kalau kita menggunakan indikator Fibonacci retracement, belum ada level-level yang harus diperhatikan karena pergerakan IHSG ini masih terjebak di rentang Fibonacci retracement 0,78 yaitu di kisaran 6628 dan juga rentang Fibonacci retracement di 0,6 atau di kisaran 6529. Jadi tampaknya IHSG ini memang harus ada breakup atau mungkin breakdown terlebih dahulu untuk melihat pergerakan selanjutnya. Apabila IHSG mampu breakup resisten terdekatnya di Fibonacci retracement di 0,78, maka resisten berikutnya berpeluang di area 6749. Demikian review perdagangan sepanjang hari ini, kembali